untuk terbitnya matahari di sebelah barat. Tahukah kamu kapan akan terjadi? Dia akan terjadi ketika di mana seluruh pintu taubat sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mau taubat sudah terlambat. Orang yang menyatakan ingin syahadat mau masuk Islam sudah telat. Allah Subhanahu wa taala sudah tidak lagi mendengarkan taubat mereka. Malam kali itu sangat lama, terasa sangat panjang. Kemana perginya matahari? Ketahuilah, siapakah yang paling tahu kapan matahari akan terbit dari barat? Yang paling tahu adalah orang Islam, orang beriman. Kenapa? Karena orang beriman ketika itu menghabiskan malamnya dengan tahajud, baca Al-Quran, berzikir. Dia tidur kelelahan, sepuas-puasnya dia tahajud, kemudian dia bangun kembali, dia tahajud kembali, dia berdoa sebanyak-banyaknya berdoa. Padahal tadi tahajudnya orang-orang beriman ya, tahajudnya orang beriman panjang, lama dia berdiri. Setelah itu dia rukuk, lama rukuknya, dia iktidal, lama iktidalnya, dia sujud, lama sujudnya. Begitulah tahajud dia kerjakan. Kemudian setelah assalamualaikum selesai, dia pun berdoa sepuas-puasnya berdoa, berzikir sepanjang-panjangnya zikir, lalu baca Quran sepenat-penatnya, lalu ketiduran lagi. Dilihat hari masih gelap di luar. Kemudian dia terbangun kembali. Setelah terbangun masih gelap seperti tadi. Dia kembali bangkit, sholat lagi seperti tadi. Lalu berdoa lagi, zikir lagi, baca Quran lagi. Kemudian saking lelahnya dia beribadah, tidur lagi. Lalu dia bangun seperti sudah lama sekali tidur. Kemudian dia terbangun masih gelap gulita di luar. Setelah gelap gulita yang begitu panjang di luar, dia lihat ini berarti masih ada waktu untuk sholat tahajud. Dia kembali sholat tahajud. Panjang dia sholat tahajud, Masya Allah, sampai pada saat dimana dia sangat penat. Lalu dia berdoa, berzikir, membaca Al-Quran. Setelah itu dia pun turun ke jalanan. Orang-orang beriman turun ke jalanan, masih gelap gulita. Apa kata orang-orang sesama mereka yang berjumpa di jalanan? Padahal gelap gulita, mereka bawa obor masing-masingnya. Inilah dia tanda-tanda yang pernah kita pelajari. Berarti besok pasti matahari terbit. Orang-orang awam yang udah capek tidur, orang-orang yang memang anti sholat, yang nggak mau ibadah, tapi dia orang Islam, ya, udah banyak tanda-tanda kiamat, tetap aja nggak percaya. Akhirnya kaum muslimin berkumandanglah azan. Siapa yang menyuruh azan? Sang imam. Sang pemimpin menyuruh kumandangkan azan, azan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, seterusnya. Ya, kemudian orang berkumpul di masjid, salat subuh berjamaah, imamnya baca panjang. Selesai zikir pagi, rencananya sampai terbit matahari. Ternyata masih gelap gulita setelah itu semua. Sang imam berkata, mungkin tadi terlalu cepat kita mulai azan. Coba lihat, kemana jam tangan perginya? Jam tangan kemana? Obor untuk lihat jam kan ada, kemana jam tangan? Jangan lupa, ini teknologi, semua yang bersifat teknologi sudah selesai. Orang berpatokan hanya kepada matahari. Kemudian kata imam, terlalu cepat kita tadi kumandangkan azan. Kayaknya tadi kita tuh sholat sebelum waktunya. Kemudian dikumandangkan lagi azan subuh. Kaum muslimin sholat lagi, zikir lagi sepuas-puasnya. Selesai semua zikir-zikir, doa-doa Nabi dibaca, masih saja gelap. Kata imam, kayaknya itu yang tadi itu juga terlalu cepat. Ulang kembali azan lagi 3 kali kaum muslimin, 3 kali. Baru setelah itu mereka berzikir sepuas-puasnya zikir, mulailah nampak langit mulai terang. Tetapi anehnya bukan dari timur, dari barat. Orang-orang beriman paham inilah dia. Tapi sejak matahari terbit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, sejak itu semua isi Al-Quran, baik yang ada di dalam mushaf-mushaf, isinya hilang, Pak. Lembaran putihnya saja yang tersisa. Begitu juga yang hafal Al-Quran, dalam satu malam itu menguap ke langit seluruhnya. Hafiz-hafiz Al-Quran hilang seluruhnya. Bahkan Al-Fatihah yang paling akrab sudah lupa semuanya. Semuanya hilang. Tetapi kaum muslimin yang kami muliakan, orang-orang beriman telah tercatat
Hari ini iman kalian yang beriman telah sah, kata Allah. Hari ini seluruh amalan orang-orang yang pernah beramal telah diterima. Dan sejak itu tidak ada lagi amalan, tidak ada lagi sholat, tidak ada lagi puasa. Tapi itu kaum muslimin, matahari hanya terbit setengah hari saja, setengah hari saja. Dari sebelah barat, itu barat umpamanya, terbit hanya setengah hari. Rasul berkata dia kembali bergeser, kembali tenggelam di tempat biasanya dia tenggelam di sebelah barat. Kemudian besoknya dia terbit normal seperti biasa dari sebelah timur. Coba lihat begitu cepatnya. Tayyib, kita lanjutkan kaum muslimin yang kami muliakan. Malam kali itu sangat lama, terasa sangat panjang. Kemana perginya matahari? Nah, ini ada hadis yang panjang dari Imam Muslim. Mari kita simak. Dengan hadis inilah, dengan penuh hormat, saya harus membantah pernyataan Syekh Imran Hussein, di mana beliau mengklaim maksud matahari terbit dari sebelah barat di akhir zaman adalah Islam nanti akan bangkit dari Amerika dan dari Eropa. Pernyataan itu saya bantah dengan hadis ini, dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, dalam kitab Al-Iman jilid 2 hadis nomor 195 dan 196. Kok bisa malamnya 3 malam berturut-turut orang di bumi hidup merasakan malam yang panjang, panjang sekali sehingga puas orang tahajud. Berulang-ulang orang melaksanakan tahajud. Tahukah kamu kemana matahari perginya? Matahari tidak ditutup oleh Allah, tidak, tapi memang dia pergi memenuhi panggilan Allah. Ngapain? Matahari pergi ke bawah Arash, meninggalkan orbitnya, dan dia terus melesat, melesat sejauh-jauhnya, sejauh-jauhnya sampai berada di bawah Arash. Berarti matahari sudah keluar dari seluruh alam semesta dengan kecepatan yang hanya Allah yang memberikan, sampai di bawah Arash, tepat dekat Sidratul Muntaha. Di situ dia sujud. Matahari sujud macam mana bentuknya entah, pokoknya dalam hadis dia sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakta ilmiah yang tidak akan pernah bisa diketahui oleh para pakar dan ahli astronomi manapun sampai hari kiamat, kecuali dari hadis ini, bahwa matahari telah pernah meninggalkan bumi sebanyak 2 kali sebelumnya. Ini hadisnya. Matahari pernah pergi meninggalkan bumi sebanyak 2 kali sebelumnya. Kali ketiga baru Allah perintahkan, terbitlah engkau dari tempat biasanya engkau tenggelam. Dengar hadisnya tadi? Dengar bahwa matahari telah pernah meninggalkan bumi ini dulu. Kapan? Belum ada para pakar yang mampu mengungkapkan ini. Kalaulah tidak ada hadisnya, kita tidak akan tahu ini. Dan Rasulullah tidak pernah bicara dengan nafsunya. Seluruh yang dikatakan adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Untuk terbitnya matahari di sebelah barat, tahukah kamu kapan akan terjadi? Dia akan terjadi ketika di mana seluruh pintu taubat sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mau taubat sudah terlambat. Orang yang menyatakan ingin syahadat memasuk Islam sudah telat. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah tidak lagi mendengarkan taubat mereka. Di kitab Ensiklopedia Akhir Zaman, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, tempat terbitnya matahari dari sebelah barat, tempat terbitnya matahari, tenggelamnya matahari di sebelah barat, itu adalah pintu taubat yang ternganga. Jarak pintu taubat itu, kata Rasulullah SAW, 70 tahun perjalanan. Tidak tahu 70 tahun perjalanan cahaya atau perjalanan apa, pokoknya lebarnya pintu taubat itu terbuka adalah 70 tahun. Tapi ketika matahari terbit dari sebelah barat, sejak itu pintu tersebut tertutup rapat, maka tidak ada lagi taubat. Tidak ada lagi taubat. Orang yang ingin bersyahadat memasuk Islam sudah tidak lagi diterima. Bahkan sejak matahari terbit dari sebelah barat, tidak ada lagi sholat duha, tidak ada lagi sholat zuhur, tidak ada lagi sholat asar. Semua ibadah-ibadah dan syariat sudah diangkat. Besoknya binatang raksasa akan keluar dari dalam perut bumi. Malam harinya Al-Quran sudah dipanggil oleh Allah kepada sumbernya, kepada zatnya. Bahkan catatan, subhanallah, Bapak akan baca nanti hadis, kita dengarkan bersama-sama ya. Rasul mengatakan saat itu Al-Quran hanya tinggal lembaran-lembaran putih. Di waktu duha, setelah matahari terbit, orang-orang ingin melihat Al-Quran. Betul, Al-Quran sudah tinggal lembaran-lembaran putih. Saya bertanya kepada Bapak, di zaman Nabi ada nggak Al-Quran yang seperti ini? Di zaman sahabat ada nggak Al-Quran seperti ini? Tidak ada. Yang namanya kertas itu kan baru beberapa tahun kemarin yang baru munculnya kan. Nabi mengatakan saat itu Al-Quran sudah tinggal kertas-kertas putih kosong. Subhanallah. Jelas beliau adalah Nabi yang mulia, Nabi yang benar, Nabi yang jujur. Beliau mengungkapkan ada kertas nanti di akhir zaman. Toh Al-Quran ketika dia diangkat sudah tinggal
hanya lembaran-lembaran putih yang kosong. Subhanallah. Allah pada hari di mana matahari terbit dari sebelah barat mengumumkan bahwa hari ini iman orang yang telah beriman sebelumnya sudah sah. Hari ini orang yang pernah beramal dengan amal-amal sebelumnya telah diterima, dan dari hari ini tidak ada lagi amalan, tidak ada lagi iman. Subhanallah.